Selamat datang di podcast FIB UI. Podcast ini merupakan bentuk diseminasi daripada hasil penelitian dan pengabdian masyarakat Civitas Akademika Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Dan hari ini bersama dengan saya, James Farlo Mendrova, yang akan memandu podcast ini hari ini. Kebetulan saya juga undangan, tapi undangan yang lebih penting ada di sebelah saya, pembicara sekaligus beliau adalah bagian daripada Departemen Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, juga menjabat sebagai koordinator program studi Ilmu Filsafat Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Beliau juga peneliti yang cukup produktif dalam penelitiannya, sudah banyak hasil-hasil penelitian yang dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional, nasional, dan di sebelah saya sudah ada Dr. Fristian Hadinata. Selamat datang Bung Fristian. Makasih Bung James. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai penelitian Bung Fris yang sudah dipublikasikan ya Bung ya? Sudah dipublikasikan pada Journal for Research Therapy and Developmental Diversities di bulan Juli 2023. Dan penelitian ini berjudul Critical Study of Stoic Pragmatism as Consumption Ethics in the Post-Pandemic Era. Jadi teman-teman sekalian, dalam podcast FIB UI kali ini kita akan banyak berdiskusi mengenai penelitian Bung Fris ini, dan kita harap dari hasil diskusi ini kita sama-sama dapat memperoleh pengetahuan dan juga bagaimana penelitian ini dapat berguna bagi kita semua. Baik Bung Fris, mungkin saya akan berikan kesempatan dulu kepada Bung Fris untuk memperkenalkan dirinya sendiri. Kalau dari saya kayaknya kurang lengkap. Silakan Bung Fris. Makasih Bung James. Baik, salam kenal teman-teman. Nama saya Fristian Hadinata, seperti yang disampaikan Bung James. Saya dosen di program studi Ilmu Filsafat, Departemen Filsafat, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia. Mungkin seperti itu aja Bung James. Oke, terima kasih buat perkenalannya Bung Fris. Bung Fris, untuk pertama-tama tentu saja kira-kira penelitian Bung Fris ini mengenai apa sih Bung? Penelitian ini tentang Stoic Pragmatism. Sebetulnya konsep dari Stoic Pragmatism itu dikenalkan oleh seorang filsuf, John Lush, seorang filsuf dari Amerika. Dia melihat bahwa ada perpaduan yang bisa digabungkan antara Stoicism dan Pragmatism. Nah, saya itu melakukan critical study atas filsafat itu yang digunakan sebagai jalan tengah begitu untuk melihat masalah etika konsumsi. Karena biasanya persoalan konsumsi itu kita cuma ada dua dalam lifestyle-nya, ada consumerism dan minimalism. Nah, saya melihat bahwa Stoic Pragmatism itu bisa menjadi alternatif di antara keduanya. Karena baik consumerism punya permasalahan tersendiri dan juga minimalism yang sekarang ini sedang sangat muncul ke permukaan begitu. Nah, itu yang saya studi. Jadi kemungkinan terkait dengan Stoic Pragmatism sebagai alternatif etika konsumsi, khususnya di era kita sekarang, era yang disebut sebagai post pandemic era begitu, yang dimana konsumsi kita ya sudah berubah sekali dengan zaman yang lalu gitu. Jadi ada perubahan dalam berbagai studi kita sudah lihat ada perubahan perilaku konsumsi pasca pandemi begitu, Bung James. Oke, sebelum kita masuk ke pertanyaan yang lebih substansial, mungkin lebih umum saja pertanyaannya. Kira-kira dari penelitian ini, Bung Fris itu punya sasaran apa? Tujuannya melakukan penelitian terkait Stoic Pragmatism sebagai sebuah kritis atau jalan tengah, tadi Bung Fris katakan, terhadap perilaku etika konsumsi kita hari-hari ini. Nah, yang pertama itu satu adalah tujuan untuk memperkenalkan bahwa gaya hidup atau yang biasa kita kenal sebagai lifestyle itu di dalam konteks konsumsi bukan hanya konsumerisme yang berkembang sekali kan, dimana kita sudah tahu bahwa konsumsi kita hari ini bukan hanya tentang nilai guna, tetapi juga tentang symbolic value. Jadi kita mengkonsumsi satu, ya tentu kita ingin dapat nilai guna, dari gunanya tentu, tapi juga lebih dari itu dalam konteks sosial budaya ya adalah symbolic value. Dan biasanya dalam konsumerisme ya terlalu eksesif gitu, konsumsi itu terjadi begitu. Jadi tujuannya tentu untuk memperkenalkan bahwa bukan hanya konsumerisme gitu, tapi juga
atau yang disebut dengan minimalism. Minimalism adalah membatasi sebetulnya konsumsi begitu. Tetapi dalam dua lifestyle ini sebetulnya mereka masih berfokus pada konsumsi itu sendiri begitu. Jadi betul bahwa ada problem dari konsumsi, tapi konsumerisme itu mengejar konsumsi sampai berlebihan, eksesif. Kalau minimalism membatasi konsumsi. Problemnya itu adalah tentang konsumsi itu sendiri yang tidak betul-betul dilakukan. Makanya bagi saya harus digabungkan antara dua pendekatan, itu stoicism dan pragmatism. Nah ini yang saya melihat argumen John Locke itu juga cukup menarik begitu, karena bagi dia stoicism itu menawarkan tentang ketenangan batin begitu. Jadi tidak perlu mengejar tren begitu. Kemudian artinya tidak perlu eksesif konsumsi. Tetapi kekurangan dari stoicism itu adalah dia sangat membatasi antara apa yang bisa diubah, apa yang tidak begitu persoalannya. Nah, dalam pragmatis agak berbeda. Pragmatis sebetulnya melihat bahwa kemungkinan dunia luar itu berubah ada begitu, dan kita harus menyesuaikan dengan itu, pendekatan yang lebih pragmatis. Jadi stoicism menawarkan suatu ketenangan batin yang gitu ya, dalam istilah yang lebih teknis adalah tataraksia begitu, tetapi pragmatism menawarkan adalah progresivitas. Jadi bukan membatasi konsumsi. Kalau membatasi konsumsi progresivitas terhambat. Karena kita manusia ya adalah homo consumericus begitu orang menyebutnya. Jadi kita makhluk yang mengkonsumsi, itu perlu begitu. Tapi membatasi juga bukan sebagai solusi, tetapi melihat bahwa itu perlu dilakukan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang praktis dan juga tanpa perlu menjadi eksesif. Jadi tawaran itu nilai tengah itu. Jadi seolah-olah kan orang kalau bicara konsumsi ya consumerism or minimalism gitu, terjebak dalam dikotomi semacam itu. Baik Bung Fris, menarik yang dikatakan Bung Fris bahwa untuk memperkenalkan stoik pragmatism ini sebagai jalan tengah kita dalam kita melihat atau bertindak dalam perilaku konsumsi kita itu menjadi jalan tengah ya. Tapi yang menarik adalah bahwa Bung Fris itu menyasar di era, khususnya di era post-pandemic. Yang ingin saya tanyakan, perbedaan apa sih Bung antara post-pandemic consumption dengan pre-pandemic consumption? Apakah ada perbedaan yang signifikan antara setelah pandemi dengan sebelum pandemi, cara manusia, masyarakat melakukan tindakan konsumsinya, sehingga kemudian stoik pragmatism ini dirasa tepat, apalagi memang kita ada di era itu kan, di era post-pandemic. Tapi ada perbedaan yang signifikan nggak antara pre-pandemic consumption dengan post-pandemic consumption? Sebetulnya kan era yang kita hidupi sekarang begitu, memang pola konsumsi sudah berbeda sekali begitu. Orang menganggap era ini adalah, kalau dulu basisnya itu kelangkaan, kita mengkonsumsi itu. Tapi pada era kita ini sebetulnya sudah disebut sebagai era abundance, keberlimpahan. Kita punya keberlimpahan begitu. Konsumsi kita itu ya sudah bukan lagi tentang memenuhi kebutuhan dasar saja, tapi tentang penegasan identitas, penjarakan sosial. Jadi hal-hal seperti itu gitu. Jadi ini yang disebut dengan era post scarcity juga menyebutnya. Satu era seperti itu. Jadi eranya sudah berbeda. Nah, pandemi itu membuat konsumsi kita menjadi lebih tampil begitu. Contoh panic buying, yaitu yang terjadi di Amerika. Ada beli tisu toilet begitu. Di kita tiba-tiba orang kalau nggak dapat masker paniknya luar biasa begitu. Harga-harga meningkat. Ada yang menyimpan susu kan, susu yang beruang itu gitu. Jadi macam-macam sebetulnya. Jadi itu menunjukkan bahwa konsumsi kita itu ya sangat agresif seperti itu. Gitu. Artinya pandemi itu menunjukkan karakter kita begitu di dalam situasi seperti itu. Tetapi post pandemi begitu itu tidak meninggalkan hal yang sama begitu. Konsumsi kita terkait dengan internet itu meningkat luar biasa. Yang tadi kan tidak ada sama sekali. Jadi kehidupan Zoom umpama itu lagi bukan lagi dulu ya itu agak tapi kan sudah berbeda konsumsi kita. Jadi
perbedaannya itu ya kita kebanyakan mengkonsumsi hiburan sekarang jauh lebih masif gitu, tontonan seperti YouTube dan segala macamnya itu berlangganan hal-hal. Nah itu yang tidak ada pada zaman dulu. Orang sekarang merasa wah iya, ketika di rumahnya dia butuh untuk menghibur, kan dia nggak bisa keluar awalnya, tapi hal itu ternyata menjadi signifikan dan itu tetap akan terbawa setelah pandemi begitu, Bung Jim. Jadi perubahan itu memang konteksnya sudah berubah dari yang tadinya hanya pada level mendasar, konteks berubah pada abundance karena kemajuan teknologi informasi, tapi pandemi itu membuat konsumsi kita menjadi lebih masif gitu. Ada yang mengambil angka ekstrim ya minimalism gitu untuk mengurangi dampak itu. Tapi ya dia juga eksesif untuk memenuhi daya hidup minimalismnya gitu dianggapnya. Jadi dia semacam katakanlah antitesis begitu dari konsumerisme ini. Tetapi kita belum melihat apakah itu betul-betul efektif gitu. Jadi kenapa kalau minimalism laptopnya mesti Apple gitu kira-kira. Ya kan? Jadi ya mungkin ada alasan tertentu kan bahwa ini mungkin desainnya gitu kan, itu atau karena bukan hanya fungsionalitasnya saja pada dasarnya, tapi kan ada upaya untuk eksesif juga memenuhi itu, walaupun yang dijual dalam nilainya adalah tentang limitasi dari hasrat untuk memenuhi kebutuhan yang melampaui. Oke. Bung Fris sudah menjelaskan ya bahwa teman-teman bahwa perilaku konsumsi kita ternyata post pandemic, during pandemic and pre-pandemic itu sebenarnya mengalami sebuah perubahan yang cukup signifikan. Apalagi setelah pandemi ini orang-orang menjadi terbiasa gitu dengan gaya hidup pada saat pandemi, di mana pada saat pandemi gaya konsumsi kita menjadi berubah total karena kita harus ada di rumah saja, kita tidak lagi bisa keluar sembarangan, kita tidak bisa ketemu orang secara langsung dalam periode waktu tertentu. Nah sekarang Bung, bagaimana stoic pragmatism itu teraplikasikan di dalam post-pandemic era consumerism ini atau consumption ini? Nah, yang menarik dari stoic pragmatism itu dia menawarkan rekonsiliasi antara optimism dan self control. Jadi kita tahu bahwa dalam stoicism itu sangat penting self control. Jadi apa yang bisa saya kontrol adalah perasaan saya, ini saya begitu. Di luar saya tidak bisa kontrol. Karena itu saya harus melakukan ada semacam virtue di dalam diri saya begitu. Tetapi kalau dia hanya berhenti seperti itu, ya itu jadi pasif akhirnya kan, tidak ada progresivitas, tidak ada perubahan terhadap lingkungan di luar. Padahal itu juga dibutuhkan untuk membuat kehidupan lebih baik begitu. Nah, pragmatisme itu menawarkan sebetulnya ada suatu optimisme bahwa kehidupan kita itu bisa lebih baik. Jadi kalau kita itu konsumsi itu biasanya tadi kan hanya untuk memenuhi kebutuhan, tapi di dalam kita juga konsumsi itu untuk kesenangan. Persoalannya kesenangan atau kebahagiaan dalam yang lebih filosofisnya, happiness orang menyebutnya kan, ya dia harus diterjemahkan secara sosial akhirnya. Jadi dia juga harus peduli pada lingkungan di luarnya begitu. Contoh tadi Bung James, pada era seperti pandemi orang eksesif kan beli beli tisu toilet ini segala macam. Tapi apakah itu tidak boleh begitu? Ya jangan-jangan penting juga begitu untuk persiapan kalau ada lagi kejadian seperti itu. Tapi sejauh mana persiapan itu rasional itu kan, itu perlu dilakukan persiapan semacam itu. Tapi juga harus ada pertimbangan yang lain. Jadi ya penggabungan antara stoic pragmatism itu dia ada hal-hal praktis di luar sana yang perlu kita lakukan, tetapi juga kita tetap memelihara self control. Jadi yang paling penting dari stoic pragmatism itu adalah rekonsiliasi antara optimisme bahwa kehidupan kita, konsumsi kita itu bisa menjadi lebih baik, lebih etis begitu, tidak berlebihan, tetapi kita juga tetap bisa mengandalkan self control atau virtue begitu. Dan ini yang menarik dari stoic pragmatism, Bung James. Area mungkin teman-teman juga bertanya-tanya gitu ya.
di area mana sih kalau saya mengkonsumsi sesuatu itu bisa dikategorikan sebagai sebuah tindakan etis atau non etis gitu. Apalagi kalau saya mengkonsumsi buat diri saya sendiri, misalnya saya subscribe streaming service begitu banyak, misalnya ya ini bukan sponsor teman-teman ya, tapi ada Netflix, ada Disney Plus, ada Paramount Plus, ada Apple TV, ada HBO Go, kemudian Prime Video. Itu kan buat diri saya sendiri gitu. Apakah perilaku konsumsi yang untuk diri saya sendiri itu juga mencerminkan sebuah tindakan etis, Bung? Sejauh apa perilaku konsumsi saya itu dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan etis dan non etis itu, Bung? Kalau kita bicara tentang etis dan non etis, itu kan kita melihat ini yang menarik dari Stoic pragmatism gitu. Dia melihat soal etis dan etis itu ya harus ada konteks. Begitu. Tidak langsung kalau berlebihan berarti konsumerisme. Kalau kurangan berarti apa adanya melimitasi, nggak boleh Netflix gitu. Itu berarti minimalism gitu. Nah, yang menarik dari Stoic pragmatism itu dia melihat adanya variasi dari lifestyle itu yang tidak bisa dibaca oleh, kalau kita menarik hanya pada dua perspektif itu saja, konsumerisme atau minimalism begitu, karena kebutuhan yang berbeda-beda begitu. Nah, inilah sebetulnya Stoic pragmatism itu melihat ada jalan alternatif gitu. Jadi di satu sisi kita percaya ada virtue yang kita, dan virtue itu sifatnya rasio ya, rasional begitu. Dan kata lain, ketenangan itu bukan ketenangan yang dibuat-buat gitu. Itu nggak bisa dibuat-buat ketenangan rasional itu kan. Seperti post pandemi lah. Kenapa Stoic pragmatism? Kita kan takut itu satunya takut dengan kematian begitu, tapi bisa dirasionalisasi hal itu gitu. Takut kenapa? Takut tisu toilet itu, kalau kita nggak punya tisu toilet rasanya nggak terlalu beradab gitu. Kalau di era pandemi itu dilakukan gitu. Tapi di dalam artinya kita lebih rasional, jangan-jangan tidak terlalu penting hal itu begitu. Tapi artinya dia sangat bervariasi gaya hidup itu. Nah, artinya untuk melihat etis apa tidak etis, iya tergantung konteksnya begitu. Konteksnya sangat kontekstual begitu. Rokok umpama itu bisa etis bisa enggak gitu, tergantung situasi orang itu begitu. Kan kalau dia lebih mengutamakan rokok ketimbang makan anaknya umpama daripada level itu. Tapi kalau yang itu mungkin suatu pilihan yang bagi dia sebagai pemenuhan atas identitas, di mana dia mungkin lebih bisa merenung filsafat dengan itu. Tapi bisa jadi, artinya kan itu sebagai suatu konsumsi yang bagi dia ya memenuhi identitasnya. Jadi konteksnya selalu terkait dengan virtue tertentu. Apakah tindakan konsumsi itu memiliki kaitan dengan virtue tertentu? Iya, artinya kan kalau terkait dengan virtue itu tidak bisa dikatakan langsung pada ini etis atau tidak etis. Sangat bergantung pada akses atau defisiensi yang dimiliki begitu. Artinya kan orang virtue itu selalu mengambil, ya katakanlah di jalan tengah gitu, seperti apa itu hemat begitu. Orang mengatakan kan itu kan diantara boros dan kikir gitu. Ya kan situasinya itu kan selalu bisa pas kayak tergantung. Hemat itu ya tergantung sekali dalam hal ini. Tapi yang pasti ya orang virtue ya akan tahu ada hal yang perlu dipertimbangkan secara rasional. Juga termasuk konsumsi. Tidak hanya di drive oleh hasrat tadi semata gitu. Nah, bagi saya ya tawaran dari Stoic pragmatism itu menarik begitu untuk kita terjemahkan dalam praktikal filosofi begitu. Karena kan dianggap filsafatnya nggak pernah bicara hal yang konkret, membumi gitu, bicara yang mengawang-awang. Tapi memang ya paper ini masih butuh ada kesulitan juga kan, karena paper ini ya paper yang sifatnya terbatas begitu. Ada berbagai residu penelitian yang memang harus dilakukan gitu, Bung James. Saya kira itu sangat terbuka begitu. Ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup penting begitu.
sebelum masuk ke pertanyaan terkait dengan tantangan, saya bertanya-tanya, jika kita bicara tentang konsumsi, sebenarnya kan dia merupakan sebuah praktik ekonomi yang baru ya, atau seringkali disebut sebagai kapitalisme yang baru begitu. Kalau dulu orang bicara tentang tindakan ekonomi itu adalah memproduksi sesuatu, sekarang kita justru lebih berfokus kepada konsumsinya gitu, Bung. Tapi ada nggak sih, Bung, dari apa yang Bung Fris tulis ini terkait dengan stoic pragmatism sebagai ethical ways atau tawaran daripada perilaku konsumsi masyarakat post pandemic itu, ada nggak sih yang menyasar ke produsennya, Bung? Berpengaruh nggak dia terhadap si produsen? Kan misalnya nih, kalau misalnya sebuah tindakan ekonomi itu berubah dari produksi pada konsumsi, maka sekarang si produsen tuh memfokuskan kepada how to package the goods gitu, how to package the information, how to package it kan, bagaimana mengemas kemasannya. Tapi dengan stoic pragmatism itu juga menyasar ke situ nggak, Bung? Atau sebetulnya bisa dari segi itu ya, tapi memang penelitian saya seperti saya sampaikan hanya pada sisi konsumennya. Begitu, artinya value apa yang mungkin untuk diinisiasi di dalam konsumen, betul. Terlepas, karena kan ini semacam nilai stoik begitu yang dilakukan. Tapi memang pragmatisnya sendiri bicara tentang optimis, tentang progresivitas begitu. Di sisi itu memang pragmatis ya ada begitu, tapi memang butuh penelitian yang lebih lanjut seperti yang saya sampaikan, Bung James. Artinya memang sisi yang ditanyakan Bung James itu saya kira ada dan bisa membutuhkan eksplorasi begitu, karena ya apalagi packaging di zaman sekarang itu ada ungkapan ya, walaupun substansinya bagus, kalau packagingnya bagus orang nggak tertarik, gampang. Jadi, makanya dalam konteks seperti itu ya produsen juga memahami hal itu gitu dalam memproduksi barang. Artinya dia sudah tahu bahwa dalam masyarakat consumer society mereka itu bukan konsumsi nilai guna saja, tapi juga nilai simbolik atas barang begitu. Jadi kenapa orang beli iPhone itu bukan karena fungsional iPhone saja, nggak pernah kita memandang seperti apa. Kita tadi ilmu budaya kan tahu persis hal-hal seperti itu gitu. Dia mengasosiasikan pada kelompok sosial gitu ya, atau dia lebih tentang macam-macam lah begitu, Bung James. Baik, Bung Fris, kita sampai di bagian akhir daripada podcast FIBU ini. Kira-kira dari penelitian Bung Fris itu kesimpulan apa yang ingin Bung Fris sampaikan daripada penelitian yang Bung Fris lakukan dalam paper ini? Nah, yang mau saya sampaikan itu adalah pertama ya penting pertimbangan dimensi etis dalam konsumsi, itu penting begitu. Dan ini menjadi lebih penting lagi karena supaya kita tidak terjebak pada dua lifestyle yang sedang berkembang di masyarakat hari-hari ini, seperti konsumerisme dan sesuatu yang eksesif gitu, kemudian minimalism, tawaran yang ya bagi saya seolah-olah bisa mengeluarkan kita dari konsumerisme itu sendiri, tetapi juga ada hasrat untuk memenuhi gaya hidup itu sendiri begitu pada kelompok barang-barang tertentu, pada simbol-simbol tertentu. Jadi pertimbangan dimensi etis itu tetap penting begitu. Makanya bagi saya stoic pragmatism bisa mengisi itu. Jadi ini bukan satu-satunya alternatif juga, artinya dia bisa di challenge juga begitu. Apakah memang stoic pragmatism itu jalan keluar artinya? Tapi setelah penelitian filsafat selalu begitu ya. Dia lebih banyak menghasilkan pertanyaan daripada jawaban. Tapi itu inherent dalam filsafat saya kira. Penelitian filsafat kan bukan penelitian empiris, dia memang ada nuansa spekulatif di dalamnya, tapi tetap dengan pertimbangan yang rasional. Tapi itu sasarannya tentu adalah untuk memperkuat bahwa pentingnya pertimbangan etis di dalam konsumsi, lebih-lebih pada era kita sekarang. Tapi bukan soal konsumsinya apa atau ini, tapi adalah tentang ya tetap tawarannya adalah kebajikan, tapi juga bukan hanya kebajikan yang berfokus pada diri sendiri, tetapi juga keluar gitu. Maka stoic pragmatism menawarkan itu optimisme dan self control gitu, Bung James.
Baik, terima kasih banyak Dr. Fris Tian Hadinata yang tentu saja dari tadi ketika kita berbincang saya selalu panggil dengan panggilan Bung Fris. Sebuah penelitian yang sangat menarik dari Bung Fris Tian Hadinata, teman-teman ya, mengenai stoic pragmatism sebagai sebuah tawaran terhadap perilaku etis dalam hal bagaimana kita mengkonsumsi sesuatu di era post-pandemic ini. Dan saya berharap bahwa apa yang kami diskusikan, apa yang kami obrolkan sama-sama itu bisa membuat kita setidaknya tercerahkan, atau seperti Bung Fris tadi katakan, kalau filsafat diskusi bukan jawaban yang didapatkan, tapi justru pertanyaan berikutnya. Dan pertanyaan berikutnya itu memang adalah khas daripada ilmu filsafat yang Bung Fris dan juga saya tekuni selama sekian tahun ini. Jadi teman-teman, kalau saya bisa menyimpulkan dari diskusi kita hari ini bahwa ada sebuah tawaran mengenai teori etika atau anggapan etis bagaimana kita melakukan sebuah tindakan konsumsi yang disebut oleh Bung Fris sebagai stoic pragmatism. Dan stoic pragmatism ini berusaha untuk memberikan tawaran, yaitu merekonsiliasi. Yang pertama adalah optimism, yang khas pragmatis. Ada optimisme bahwa ada sesuatu yang baik ketika kita mengkonsumsi sesuatu, ada sesuatu yang baik di luar diri kita, ada optimisme situ. Tapi yang kedua juga yang khas stoik, tentu teman-teman hari-hari ini stoik lagi ngetren banget di anak-anak skena ya. Jadi ketenangan diri, self control, kemudian ataraksia, kemudian ada virtue situ, ada kebajikan di situ. Tapi Bung Fris tadi kasih catatan, virtue-nya rasional teman-teman. Oke, dan sebagai etika jalan tengah, maka etika stoa atau sekarang tawaran Bung Fris adalah stoic pragmatism, berusaha untuk membuat kita bukan hanya mengkonsumsi dengan pertimbangan, tetapi pertimbangan akan dimensi etis. Jadi harapan kami sama-sama dari podcast ini, kita sama-sama bisa memiliki kebajikan dan penuh optimis menatap masa depan. Terima kasih banyak teman-teman, selamat beraktivitas. Bye-bye. Ada ini ya. Canggih banget ya, profesional memang. Skill pendatangnya dikeluarkan. Luar biasa memang.